teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana caranya mengubah otak penulis fiksi ke content writer. Saya juga pernah membahasnya di blog kinkaku.my.id, dan sekarang mari kita jelasin secara singkat supaya nih buat kamu yang sekarang mungkin menjadi seorang novelis atau cerpenis, pengen tahu gimana caranya sih supaya bisa mengubah konsep atau cara berpikir kita dari mode fiksi ke mode content writing. Karena biasanya banyak sekali rekan-rekan penulis pemula yang merasa bahwa mereka tuh sulit banget untuk mengubah gaya bercerita atau cara menulis mereka atau juga cara meriset supaya bisa lebih ke karakter yang content writing banget gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke cara mengubahnya, kalian harus tahu dulu perbedaannya bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin soal fiksi dan juga content writing, otomatis kita ngomonginnya soal fiksi dan non-fiksi. Perbedaan dari content writing dan juga fiksi itu yang pertama bisa dilihat dari penciptaan imajinasi versus informasi. Jadi penulis fiksi itu menciptakan cerita serta karakter, sementara content writer itu menyampaikan informasi yang jelas dan fakta. Misalnya nih, teman-teman biasa menyusun cerita dari lingkungan teman-teman, kesehariannya, pasti kalian akan menulisnya dengan cara storytelling fiksi banget. Mulai dari membuat karakter, menyusun setting, hingga juga memasukkan emosi di dalam cerita tersebut. Berbeda dengan ketika kita menyusun artikel atau content writing. Lebih banyak fakta di situ, teman-teman juga tidak perlu menyusun eh, tokoh tertentu atau menyusun setting karena kita hanya menyampaikan atau membuat tulisan paparan. Seperti halnya kalau kalian dulu belajar karangan di dalam pelajaran bahasa Indonesia, kalau misalnya nulis fiksi itu lebih dekat dengan karangan naratif atau narasi. Sedangkan kalau content writing lebih cocok kita sebut sebagai tulisan eksposisi atau penjelasan. Kemudian kita masuk ke dalam gaya bahasa versus keprofesionalan. Penulis fiksi dapat menggunakan bahasa puitis, metafora, majas, dan gaya pribadi yang sesuai dengan ciri khas kalian atau sesuai dengan genre yang kalian buat. Kalau kalian membuat cerita yang ranahnya teen lead, maka kalian bisa menggunakan gaya bahasa yang gaul. Sementara kalau memang kalian ingin menulis cerita horor, otomatis settingnya, gaya bahasanya, dan juga plotnya akan membuat pembacanya merinding gitu ya. Sementara kalau kita ngomongin content writer, tentu gaya bahasanya harus profesional kalau memang target audience kalian itu untuk kalangan-kalangan pebisnis atau pembaca profesional atau sesuai dengan target audience kalian. Misalnya kalian adalah seorang lifestyle blogger, otomatis kalian menyusun cerita atau tulisan yang cocok buat target audience tersebut. Nah, di sini udah kelihatan kan bahwa kalau kita nulis di dalam content writing, lebih tepatnya kita jangan menggunakan gaya bahasa bertele-tele dan penuh metafora. Gunakan gaya bahasa yang lugas, walaupun mungkin kalian menggunakan storytelling yang memikat sekalipun, tidak perlu kamu menggunakan majas yang berlebihan. Yang terakhir adalah perbedaan dari segi kreativitas versus riset. Penulis fiksi berfokus pada kreativitas dan logika. Walaupun kalian nulisnya fiksi, tetap butuh logis. Plotnya nggak boleh ada plot hole atau lubang dalam cerita. Karena sebenarnya fiksi adalah tiruan dari dunia nyata yang kita buat dengan bumbu dan juga kita atur plotnya supaya pembaca lebih tertarik dari awal hingga akhir. Sementara content writing itu fokus pada riset yang informatif dan akurat. Walaupun kamu cerita soal pengalamanmu pribadi, misalnya kamu menyusun tips atau trik dari review yang kamu buat dari produk atau mungkin dari journey-mu untuk melakukan sesuatu, tetap kamu pasti memperhatikan yang namanya SEO. Nah, dari situ kamu juga perlu riset keyword dan perlu yang namanya bank data. Itulah yang membedakan antara fiksi dan juga content writing. Kemudian, langkah-langkahnya nih, supaya kamu bisa menyusun atau mengubah cara berpikirmu dari penulis fiksi menjadi content writer itu, yang pertama, kamu harus memahami perbedaan antara fiksi dan konten. Di awal tadi kita sudah menjelaskan tentang perbedaan antara fiksi dan juga content writing. Sekarang kalau kamu udah paham, coba mulai susun gitu pengelolaan atau pengarsipan dari konten yang akan kamu buat.
Misalnya ketika kamu bikin konten ternyata kamu masih terlalu bertele-tele atau malah memasukkan unsur narasi lebih banyak. Coba tulis aja lebih ini ya, lebih panjang sampai selesai, baca ulang, dan kemudian kamu bandingkan dengan blog atau artikel orang lain yang sudah dimuat di media online. Yang kedua tentunya riset yang mendalam. Membaca blog atau juga membaca artikel orang lain itu juga bagian dari riset. Biasanya nih, saya kalau sudah terbiasa menulis fiksi atau menyusun novel yang akan saya buat, lalu ada pesanan atau tulisan yang harus saya kerjakan di bidang content writing, saya akan membaca konten-konten yang tidak hanya blog, tapi juga saya baca dari media sosial, terutama Instagram. Kita kan sekarang banyak sekali carousel yang bisa kita nikmati atau kita pelajari dari akun-akun mungkin dari media kompetitor atau orang-orang yang kita jadikan guru di media sosial. Baca saja dan juga coba tepikan dulu novelnya atau cerpennya atau mungkin puisinya, perbanyak dulu membaca buku non-fiksi atau artikel sebagai bahan risetmu. Yang kedua, kamu harus selalu berpegang teguh bahwa ketika menyusun content writing, kamu nggak perlu majas, kamu nggak perlu metafora. Just telling the way you want to be understood. Jadi, kamu hanya perlu untuk menjelaskan dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, dan juga kamu juga perlu tahu nih, kamu akan berbicara dengan siapa. Kalau blogmu memang tujuannya untuk target audiens perempuan atau pembaca-pembaca yang usianya dari usia sekian sampai sekian, maka berbicaralah dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Tidak perlu menggunakan gaya bahasa sastrawi gitu ya. Yang terakhir, gunakan gaya bahasa konversasional atau percakapan. Ini cocok kalau misalnya blog kalian memang personal blog, bukan untuk klien. Karena kalau kita ngomonginnya klien, otomatis gaya bahasanya sesuai dengan brief yang mereka berikan dong. Nah, cobalah untuk menulis seperti kamu berbicara atau bercerita dengan temanmu. Nggak ada kan kamu menggunakan kata-kata majas atau narasi yang berlebihan. Dari sini, kamu bisa mulai mengubah atau shifting cara berpikirmu sebagai seorang penulis fiksi hingga menjadi seorang content writer. Nah, inilah uh, apa yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Dan kalau misalnya kamu ingin membaca slide dan juga mengunduh materi yang sudah saya bagikan di dalam video ini, kamu tinggal masuk ke bagian newsletter trebelio.page _behave. Setelah itu kamu bisa subscribe untuk mendapatkan newsletter sekaligus bisa tahu update tautan unduhan yang akan mengarahkan ke PDF dari slide materi yang sudah saya bagikan. Terima kasih karena sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.